Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Onedu, selamat datang di One Edu Channel dan kembali lagi bersama dengan Bang One. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembahasan materi kelas 12 yaitu tentang fisika inti. Nah, apa itu fisika inti? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari Bang One. Sebelum kita lanjutkan, untuk pembahasan dari fisika inti, yang pertama adalah kita akan menjelaskan model atom. Model atom yang pertama adalah dari atom Dalton. Nah, untuk penjabarannya kita simak di sini. Menurut model atom Dalton, atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, namun kelemahan dari model atom ini yaitu kelemahan dari model atom Dalton adalah atom ternyata dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil, yaitu ada proton, ada neutron, dan seterusnya. Kemudian, kelemahan yang kedua adalah atom adalah suatu unsur yang dapat diubah menjadi atom unsur lain. Nah, ini adalah merupakan model atom Dalton. Dan untuk yang kedua, ada yang dikenal dengan namanya model atom Thomson. Model atom Thomson ini, dia menjabarkan bentuknya seperti ini. Model atom Thomson ia menjelaskan bahwa atom merupakan materi yang bermuatan positif. Jadi sebagian besar ini merupakan materi yang bermuatan positif dan kemudian dinetralkan oleh elektron-elektron yang tersebar merata pada bagian materi tersebut. Nah, apa yang dikenal dengan namanya model atom roti kismis. Kelemahan dari model atom Thomson adalah teori ini tidak dapat dikembangkan karena menyimpang dari percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Rutherford, Geiger, dan Marsden. Jadi teori ini ketika membentuk seperti ini maka ditinggalkan. Dan yang ketiga adalah model atom Rutherford. Pada model atom Rutherford, dia menggunakan percobaan-percobaan yaitu dengan menembakkan sebuah logam emas dengan partikel alfa. Jadi atom ini merupakan lempengan emas tipis. Pada emas itu merupakan terdiri atas atom-atom. Kemudian dia menembakkan dengan partikel yaitu sinar alfa. Sinar alfa adalah sinar yang bermuatan positif. Jadi partikel alfa ketika melewati celah antara inti dengan partikel kulitnya, maka dia akan diteruskan. Kemudian ketika dia mendekati inti, maka akan mengalami penyimpangan. Jadi kalau seandainya dia mendekati intinya. Dan ada juga ketika ditembakkan dia terpental balik. Kalau terpental balik berarti dia menumbuk intinya. Nah, sehingga nanti dari percobaan ini maka dia akan menyimpulkan bahwa bentuk atom yaitu seperti ini. Nah, ini adalah percobaan yang dilakukan oleh Rutherford. Maka dapat disimpulkan dari percobaan ini, Rutherford menyimpulkan bahwa atom merupakan bermuatan positif dan sebagian besar terkumpul pada inti atom. Jadi inti atom ini dia bermuatan positif. Ini merupakan inti atom. Kemudian elektron bergerak mengelilingi inti atom. Nah, ini elektronnya bergerak mengelilingi inti atom seperti lintasan pada planet tata surya. Nah, untuk kelemahan pada model atom Rutherford adalah yang pertama, elektron yang mengelilingi inti atom, elektron
yang mengelilingi inti atom terus-menerus memancarkan energi berupa elektromagnetik. Artinya adalah lintasan ini dia tidak stasioner karena energinya ketika habis maka elektron ini akan menempel pada bagian inti atom sehingga elektron dan proton akan bersatu. Kemudian yang kedua, karena frekuensi yang dihasilkan tidak sama, artinya menghasilkan spektrum kontinu. Jadi ketika elektron ini bergerak sambil mengeluarkan energi berupa gelombang elektromagnetik, maka frekuensi yang ditimbulkan yaitu bersifat spektrum kontinu. Sedangkan pada teori Planck bahwa frekuensi pada gelombang elektromagnetik itu bersifat diskrit atau frekuensi spektrum garis. Dan untuk yang terakhir, yang keempat adalah model atom dari Bohr. Pada model atom Bohr mengeluarkan dua postulat yang cukup terkenal untuk teori atom pada masa modern ini. Nah, untuk itu, apa saja postulat-postulat dari teori atom Bohr? Yang pertama, pada postulat Bohr yang pertama adalah elektron mengelilingi inti atom mempunyai lintasan tertentu atau yang dikenal dengan namanya lintasan stasioner dan tidak memancarkan energi. Nah, artinya gini, kalau kita gambarkan elektron memiliki kulit-kulit tertentu dari kulit K yang paling dalam, kemudian kulit L, kemudian kulit M, dan seterusnya. Nah, untuk kulit K dinamai dengan nilai kulit yang pertama, kulit yang kedua, kulit yang ketiga, dan seterusnya. Dan masing-masing memiliki elektron pada lintasan tertentu. Nah, lintasan ini adalah stasioner, artinya tetap. Jadi pada kulit K ini adalah R pada kulit K. Pada kulit L ini adalah R jari-jari pada kulit L. Kemudian yang ketiga adalah R pada kulit M, dan seterusnya. Nah, nilai jari-jari yang dimiliki oleh masing-masing kulit tersebut dapat dirumuskan dengan R pada kulit M sama dengan 0,53 angstrom dikali dengan N pangkat 2. Atau R pada kulit N adalah R0 dikalikan dengan N pangkat 2. Dengan keterangan N menyatakan kulit dari atom. Kemudian angstrom ini adalah sama dengan nilainya dalam meter, yaitu 10 pangkat min 10 meter. Jadi pertanyaannya, jika kita ingin menentukan pada kulit K, maka nilainya adalah 0,53 angstrom dikalikan dengan kulit K itu nilainya sama dengan 1. Berarti nanti 1 kuadrat. Oke. Nah, ini adalah model atom Bohr untuk postulat yang pertama. Yang berikutnya adalah postulat Bohr yang kedua, yaitu pada postulat yang kedua, ia menyatakan bahwa pada setiap lintasan elektron mempunyai tingkat energi tertentu. Nah, di sini perlu ditekankan bahwa elektronnya dapat berpindah dari kulit luar ke kulit dalam dengan menyerap energi, dan dari kulit luar ke dalam dia mengeluarkan energi. Artinya begini, jadi pada masing-masing atom memiliki kulit-kulit tertentu, kulit K, kulit L, kulit M, dan seterusnya, di mana kulit K nilainya sama dengan 1, kemudian L kulitnya nilainya sama dengan 2, M kulitnya sama dengan 3.
Nah, masing-masing kulit tersebut dia memiliki energi tiap kulit yang besarnya dapat kita tentukan bahwa E pada kulit N sama dengan minus 13,6 dikalikan dengan elektron volt dibagi dengan N pangkat 2. Nah, ini adalah energi yang dimiliki untuk masing-masing kulitnya. Misalkan pada kulit K, kita masukkan nanti nilai N-nya sama dengan 1, maka E pada kulit K sama dengan min 13,6 dibagi dengan 1 kuadrat. Satuannya dalam EV. 1 EV setara dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, sampai sini. Dan yang berikutnya adalah energi untuk berpindahnya elektron. Misalnya adalah dari N asal ke N tujuan. Maka nanti nilai perubahannya atau perpindahan energi yang dimiliki adalah sama dengan energi kulit yang dituju dikurang dengan energi asalnya. Atau kita masukkan tujuan, kita masukkan ini min 13,6 EV dibagi dengan N kulit tujuan dikuadratkan, lalu kita kurang dengan min 13,6 EV per N kulit dari asalnya. Lalu kita kuadratkan. Nah, di sini negatif ketemu negatif, maka hasilnya adalah positif. Sehingga nilai perubahan energinya adalah min 13,6 dibagi dengan N kulit tujuan dikuadratkan. Min kali min sama dengan positif 13,6 EV per N asal dikuadratkan. Atau kita bisa menyimpulkan bahwa delta E-nya adalah, lalu kita pindahkan plus 13,6 per N asal kuadrat kalikan EV dikurang dengan 13,6 per N tujuan dikuadratkan dalam satuan EV. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa ini merupakan nilai dari energi elektron yang dapat berpindah. Tinggal kita kasih keterangan. Jika dari kulit dalam itu artinya dari kulit K, lalu pindah ke kulit yang terluar, berarti K di luarnya adalah Lm. Berarti K bisa pindah ke L, elektron dari K bisa pindah ke kulit L, atau elektron dari K kita bisa pindah ke kulit M. Nah, seperti ini. Ini merupakan dari kulit dalam ke kulit luar, maka ia menyerap energi dengan besar energinya seperti ini. Dan sebaliknya, jika elektron dari kulit luar kemudian dia pindah ke kulit dalam, M adalah luar, di dalamnya bisa L bisa K. Berarti kalau seandainya dari kulit M dia pindah ke kulit K, maka akan memancarkan gelombang elektromagnetik dalam bentuk foton. Nah, ini merupakan foton, atau dengan kata lain mengeluarkan energi foton dengan besar energinya sebesar ini. Misalkan tadi dari kulit M ke kulit K, berarti nanti asalnya dari kulit M, tujuannya adalah kulit K. Asalnya kulit M, tujuannya adalah kulit K. Oke, sampai sini pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan dalam kolom komentar pada video ini. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe pada video yang ada di bawah ini.